Mungkin orang beranggapan dengan memvisualisasikan Nabi, menggambar, melukis Nabi itu kan bisa jadi cara untuk kita mempelajari kepribadian Nabi dengan lebih dekat, karena kita melihat ada wujud yang bisa kita lihat. Tapi nyatanya agama Islam melarang itu, melarang kita untuk menggambar atau memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apapun. Lalu apa kemudian alasan kenapa agama ini melarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, memvisualisasikan Nabi dalam bentuk apapun sudah menjadi kesepakatan ulama sejagat raya bahwa hukumnya haram gitu. Jadi tidak ada celah bagi siapapun dia untuk mencari-cari jalan agar bisa menghalalkan atau membolehkan menggambar Nabi. Tidak ada apapun alasannya. Lalu kemudian kenapa dilarang? Ada banyak sebabnya. Artinya ada beberapa hal yang diungkapkan oleh ulama. Salah satunya, kenapa dilarang untuk melukis, menggambar atau memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW? Karena ada larangan yang sifatnya dogmatis. Dogmatis itu turun dari wahyu, aturan agama, dan tidak boleh ditentang. Bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka ia telah siapkan sendiri tempat duduknya nanti di neraka. Artinya berbohong atas nama Nabi Muhammad itu sebuah dusta yang dustanya itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Tentu jelas ini kemungkaran. Dan menggambar Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk dusta atas nama Nabi. Karena apa yang dihasilkan dari gambarnya tersebut, dari karya tersebut, itu bukan Nabi. Itu imajinasinya dari apa yang dia tahu tentang Nabi. Dan itu pasti dusta. Karena dia tidak pernah tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka menggambar, memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang dibolehkan. Karena di dalamnya ada dusta. Orang-orang dia bilang ini Nabi Muhammad. Padahal itu bukan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis, periwayatan hadis, orang tidak boleh mengatakan ini hadis Nabi Muhammad. Padahal itu bukan omongan Nabi. Itu juga dusta. Berdusta atas nama Nabi. Dan dogma kita begitu, aturan syariat memang seperti itu. Maka orang yang berdusta atas nama Nabi kemungkaran, dan orang-orang Islam wajib mencegah kemungkaran itu terjadi. Dan itu syariat kita, bahwa kita diperintah juga selain menegakkan amar ma'ruf, kita juga nahi mungkar. Bahwa ketika ada orang yang melakukan kemungkaran secara terang-terangan, maka pun kita harus memberikan pencegahan terhadap itu. Maka wajar kalau kemudian muslim banyak yang marah-marah ketika melihat ada orang yang berani memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW karena dia telah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ini alasan pertama yang sifatnya dogma, wahyu, yang kalaupun kita cukupkan dengan hadis ini, urusan kita selesai. Karena kita memang diperintah oleh syariat untuk mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Dan Allah mengatakan begini, kita ikuti. Nabi Muhammad larang, ini kita ikuti. Apa yang Nabi Muhammad perintah kita ikuti, apa yang Nabi Muhammad larang kita cegah. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ulama memberikan ulasan lebih jauh, memberikan beberapa hikmah kenapa kemudian memvisualisasikan Nabi menjadi terlarang. Yang salah satunya kita highlight, yaitu hasil itu sama dengan tendensi artis. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap karya yang dihasilkan oleh manusia itu adalah hasil otak beliau, hasil otaknya sendiri. Dan otaknya itu kan pasti diselimuti oleh tendensi yang ada pada dirinya. Tendensinya bisa positif, bisa negatif, kan begitu. Dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, pribadi yang diagungkan sejagat raya, pribadi yang diagungkan oleh makhluk dunia dan makhluk langit, itu Muhammad SAW, tidak mungkin bisa diwakili oleh tendensi manusia yang lemah. Maka ketika Nabi Muhammad yang tinggi mulia itu diwakili oleh tendensi seseorang, itu penurunan terhadap kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dan dikhawatirkan dan mungkin saja itu terjadi pencederaan terhadap kemuliaannya SAW. Maka terlarang bagi kita untuk melukis Nabi Muhammad, karena hasil lukisan kita pasti punya tendensi. Untuk sederhananya bagaimana memahami ini, kita pernah lihat ada anime kartun versi Amerika, versi Jepang.
kan gitu. Semua punya tendensi yang beda-beda. Karakter kartun Jepang tuh kita bisa lihat ada khasnya, sebagaimana kartun hasil orang Amerika pun kita bisa lihat ada ciri dan khasnya. Begitu juga dalam hal melukis kita semua. Kalau kemudian Nabi dibolehkan untuk divisualisasikan dalam bentuk lukisan, gambar atau karikatur atau patung, tentu itu adalah hasil tendensi yang tendensinya bisa mencederai kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dan kita dilarang untuk itu. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 57 Allah mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, bentuk penyakitan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah laknat di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, karena hasil karyanya itu sesuai dengan tendensinya, maka itu bisa menggoyahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil yang dihasil, karya atau gambar lukis yang dihasilkan itu kan memberikan pesan akhirnya sesuai dengan tendensi. Bagi orang yang awam yang melihat kemudian dia percaya, maka cintanya itu akan goyah. Ternyata Nabi yang digaung-gaungkan, yang masuk dalam kupingnya ketika dilihat oleh matanya, itu tidak sesuai dengan, tidak seindah apa yang dia dengar. Akhirnya cintanya menurun kepada Nabi Muhammad, padahal cinta kita kepada Nabi Muhammad unconditional. Tidak boleh ada syarat, memang kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, maka jangan cederai cinta kita dengan visualisasi yang berantakan seperti itu, yang membuat cinta kita goyah begitu. Sederhananya kan sebagaimana kita punya rutin mendengarkan radio, siaran seorang tertentu, terpukau kita dengan suaranya, lalu ada satu waktu di mana kita bisa bertemu dengan orang tersebut, lalu kita datang ingin berjumpa dengan orang yang setiap malam kita dengar suaranya. Ternyata pas hari itu bertemu, ternyata gambar atau rupa si yang punya suara ternyata tidak sesuai dengan angan-angan kita. Kita udah punya angan-angan imajinasi yang sangat tinggi bahwa orang yang punya suara tuh ganteng, tampan, gagah, perkasa, rambutnya klimis, setrikaan bajunya lancip. Ternyata loh kok begitu ya. Akhirnya kekaguman tuh menurun, kekaguman dia menurun. Itu juga yang dikhawatirkan oleh ulama. Kalau kemudian Nabi boleh divisualisasikan, akhirnya orang boleh menggambar siapa aja, dan siapapun punya tendensi yang akhirnya itu merusak kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka melukis Nabi Muhammad SAW diharamkan dalam syariat. Padahal kita diminta oleh syariat untuk mencintai Nabi Muhammad, bahkan cintanya harus jauh lebih banyak daripada orang tua kita, anak-anak kita, bahkan seluruh manusia di jagat raya ini begitu. Tapi dari tiga sebab yang tadi disebutkan, fatwa tentang haramnya melukis Nabi Muhammad SAW adalah keharaman yang levelnya sudah sampai pada level ijma, konsensus. Lembaga fatwa Mesir sudah mengharamkan, lembaga fatwa Azhar juga sudah memfatwakan haram, kemudian Majma' Fikih Saudi juga mengharamkan. Bahkan dalam satu jurnalnya mengatakan ini sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah. Keharaman melukis Nabi Muhammad SAW adalah keharaman yang maklum minad dini bid-darurah, sesuatu yang nggak perlu ditanyain lagi, emang udah nggak boleh dari sononya begitu. Maka mempertanyakan itu menjadi pertanyaan juga, karena itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat sejak jauh-jauh hari bahwa haram melukis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika dirasa bermanfaat mohon dukungan untuk menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.